Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa, berjumpa lagi dengan saya di channel yang insya Allah ini channel untuk syiar agama Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jangan lupa mohon dukungannya dengan cara like, subscribe, dan share seluas-luasnya. Insya Allah kalau kita menge-share atau membagikan video-video konten-konten tentang dakwah agama Allah subhanahu wa ta'ala, kita pun akan mendapatkan pahala. Makanya jangan sampai ketinggalan, terus menge-share, membagikan video-video dakwah Islam. Kita pun insya Allah bagian dari dakwah kita melalui medsos yang kita miliki. Mari kita dengarkan lagi kajian-kajian dari guru-guru kita, bil khusus Buya Ar-Razi Hasim, yang mana kajiannya insya Allah sangat bermanfaat, bekal dunia dan akhirat kita. Karena kita ini sebagai manusia butuh sekali dengan nasihat, karena iman kita naik turun. Oleh karena itu sering mendengar pengajian, insya Allah iman kita terjaga, terpelihara. Oleh karena itu jangan lupa saksikan sampai dengan selesai agar wawasan dan ilmu pengetahuan kita bertambah, agar juga tidak gagal paham. Insya Allah marilah kita saksikan, insya Allah sangat bermanfaat. شيخ فوائد تفيدنا بالصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. Baik, di Rusaifah, Syekh Sayyid Muhammad dan anaknya sekarang Sayyid Ahmad, ketika mereka pegang kajiannya serius, tiba-tiba Syekh Sayyid Ahmad mengatakan, arihna bis salah, rehatkan kami dengan salat, salawat ala Nabi sallallahu alaihi. Itu sebabnya majelis-majelis ulama-ulama Mekah yang lama itu sejuk-sejuk, karena man shalla alayya sallallahu alaihi wasallam, yang salawat satu kepadaku, Allah langsung bersalawat kepadanya, memberi rahmat kepadanya, kesejukan ke dalam kalbunya 10 kali. Jika salawatnya 100, 1000. Jika salawatnya 1000, jika salawatnya 10.000, jadi waliullah. Maka angka-angka itu bukan bid'ah, karena kalimat angka muncul dari Nabi Muhammad SAW. Man shalla alayya sallallahu alaihi asyra, 10. Ini teman-teman semua, maka saya walaupun tidak bisa seperti para masyayikh, saya tidak kurang insya Allah setiap hari dari 500 sampai 1000 bersalawat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun masih kurang banyak, karena masyayikh kita di sana mengatakan aqallu ma sallaina ala nabi 1000. Kalau kami paling dikit 1000, ente masih 500. Kalau ente yang di depan ini gimana nih? Jangan sibuk lagi dengan bid'ah. Satu orang pakai Sayyidina, satu gak pakai Sayyidina. Pas dia dengar temannya pakai Sayyidina, dia mikir, samping saya lebih bid'ah nih. Padahal yang sampingnya udah nangis, udah rindu, kalbunya udah connect, muttasil ila Rasulillah. Yang ini masih mikir nih, lebih bid'ah. Gak nyambung kepada Rasulullah. Nah, inilah perbedaan antara orang yang betul-betul tulus dia cinta kepada Rasul dengan orang-orang yang menumbuhkan kebencian atas nama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sekarang itu yang saya lihat itu menumbuhkan kebencian atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, lanjut Ustaz. Qala al-muallif wala nukaffiru, kalimat 7 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wala nukaffiru ahadan min ahli al-qiblati bi dhanbin ma lam yastahillahu. Ya, kami tidak mengkafirkan ahli kiblat, berarti orang Islam, karena beda coblosan 01 atau 02. Paham? Pasti di depan saya ada yang 01 nih, wajahnya kelihatan. Ada yang
02 kelihatan juga ya, warnanya itu kelihatannya. Jadi memang sudah menjiwai sekali kayaknya. Apalagi persoalan-persoalan furu' ya. Jadi bizan bin dengan dosa, bukan bi khata'in. Keliru nggak boleh dikafirkan. Apalagi zanbin, apalagi ikhtilafin. Jadi kalau boleh ditambahkan sekarang wala nukaffiruhu bi khata'in fadlan bi ikhtilafi mazahibah ya. Apalagi perbedaan fikih ibadat ataupun fikih politik. Jadi teman-teman semua, saya nyoblos kemarin 0 sekian, antum pasti beda. Bukan berarti kita mengkafirkan satu sama lain. Toh sekarang masih ingat nggak sebelum terjadi rekonsiliasi Prabowo ketemu di MRT yang tadi pagi saya injak kedua kalinya. Jadi baru dua kali injak MRT itu ya. Seumur-umur emang baru kemarin kok. Tapi Ustadz Falah udah sering. Itu sebelum itu kita sering dapat forward di grup yang ikut rezim yang menang ini kafir masuk neraka. Kita sering dapat. Ini orang nggak selesai ngaji akidah Ahlus Sunnah. Kalau kita bilang kamu salah karena kamu dukung rezim yang begitu, oke, masih oke. Rezim curang, oke, nggak apa-apa. Tapi kalau dia udah mulai ngomong kamu masuk neraka, keluar dari grup ini, nah itu udah nggak ampun, itu kolbunya udah masalah. Jadi silakan berbeda. Perbedaan itu jangankan perbedaan politik, perbedaan fikih pun rahmat, gitu. Apalagi perbedaan politik. Coba kalau semua orang 02, coba kalau semua orang 01, nggak perlu ada pemilu, nggak seru, nggak hidup nanti tukang percetakannya. Allah itu udah buat skenario luar biasa. Malam yastahillahu, selama ini syaratnya. Jadi kalau ada orang berdosa mulai dari korupsi sampai ke main sihir, dia tidak disebut kafir. Meskipun Nabi mengatakan man ata kahinan fasaddaqahu ya faqad kafara bima unzila ala Muhammadin, yang datang ke kahin, dukun, orang pinter apaan, sekolah enggak ya, pinter itu ya antum itu yang kuliah itu, lalu membenarkannya, sungguh telah kufur terhadap din Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang mana? Itu jika dia telah masuk ke bab takdir. Tapi kalau dia cuma datang ke dukun, diam, cuma merhatiin, belum tahu nih mau ngapain, percaya apa enggak, orang ini punya zanbun, punya dosa ya. Atau dia korupsi. Dulu waktu SBY naikin cuma 500, teman saya anak Forkot bilang SBY kafir. Sekarang naik diem-diem, gak ada yang bilang kafir. Wala naqul, istamir. Wala naqulu la yadurru ma'al imani zambun liman amilahu. Ya, jika dosa selama dia tidak menghalalkannya, maka orang itu tidak kafir. Maka kita ada kaidah. Wala naqul, kita tidak mengatakan seperti Murji'ah. Ini enggak tertulis di situ, kita masukin dalam kurung. Murji'ah mengatakan apa? La yadurru ma'al iman zanbun liman amilahu. Iman itu enggak ngaruh kalau kita maksiat. Nah, siapa yang ngomong begitu? Murji'ah. Bagi kita, orang maksiat imannya turun. Tapi iman terbagi dua, iman usul dan iman furu. Iman yang mana yang nambah kurang? Iman yang furu. Kalau yang usul gak boleh nambah bid'ah, kurang zindik. Boleh gak nama-namain la ilaha illallah maknanya? Gak boleh. Ngurang-ngurangi gak boleh. Gitu ya. Siapa kelompoknya? Murji'ah. Syekh Albani, Syekh Salafi dituduh Murji'ah oleh sesama Salafi. Abu Hanifah itu bukan pertama, jadi jangan marah. Dulu Imam Abu Hanifah dituduh juga Murji'ah. Murji'ah tadi apa?
Orang kalau dosanya nggak mempengaruhi imannya, itu pendapat siapa? Nah, yang dimaksud Abu Hanifah, iman yang di kolbu nggak ngaruh. Tapi kalau iman furu, apa furu? Qaul dan amal. Qaul dan amal itu yazid wa kus. Contoh orang maksiat hari ini, mungkin nggak dia lagi maksiat baca bismillah, baca subhanallah, berarti qaulnya sudah berkurang, apalagi fiilnya, ya. Jadi maksiat itu membuat furu iman itu berkurang, tapi tidak membatalkan usul iman. Itu maksud Abu Hanifah. Maka Abu Hanifah Murji'ah nggak? Murji'ah itu sekarang ya kelompok liberal itu, semua agama sama itu Murji'ah itu, tapi lebih kufur, ya. Orang maksiat nggak apa-apa. Nah, ini hati-hati teman-teman. Nyempil, apa arti nyempil? Kata orang Jawa, nyisip ke kitab fikih sunnah Said Sabiq. Said Sabiq itu akidahnya Asy'ariyah, tapi nyampe ke Saudi, dia kemudian menyesuaikan dengan akidah Salafi. Dia nggak bahas banyak. Ada akidah Islamiyah, ada fikih sunnah. Di fikih sunnahnya ini dia membicarakan tentang murtad. Apa kata dia? Jika ada orang sujud ke matahari, tapi hatinya iman kepada Allah, dia tidak kafir. Pendapat ini Murji'ah. Maka Said Sabiq pernah diisukan tapi dia Murji'ah enggak, dia keliru. Bedakan Murji'ah beneran dengan Murji'ah khotoan. Murji'ah dia keliru, dia nggak sadar kalau itu Murji'ah, ya. Jadi nama-nama sekarang itu liberal apa itu sudah ada dulu, ya. Ya ini dia. ونرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو عنهم ويدخلهم الجنة برحمته ولا نأمن عليهم ولا نشهد لهم بالجنة ونستغفر لمسيئهم ونخاف عليهم ولا نقنطهم. Oke, ya, ini coba lihat nih, gimana halusnya akidah beliau. Kita tetap mengharapkan apa? Orang-orang mukmin yang tadi berdosa itu ayyafu anhum, walaupun beda manhaj, beda mazhab, tetap mendoakan mereka agar Allah mengampuni dan memaafkan, lalu memasukkan mereka ya. Teman kita arsitek, masih ingat Pak Dokter? Ya. Pak Ari, arsitek, ya. Cerita sholat di Masjid Al-Azhar, terus ditegur lagi pas wudhu ditegur sama orang, ente ini wudhu ahli neraka ini. Tapi itu pasti bukan orang Al-Azhar, ya. Pasti bukan orang Al-Azhar. Atau apa kata Pak Ari yang arsitek? Ini kok berislam ala kamu ini kok susah amat, jadi panitia surga nih kayaknya, ya. Itu tambahan dari saya. Oke, teman-teman semua, ini jadi ternyata ada yang baca hadis Utsman bin Affan yang berwudunya sederhana, lalu dikatakan tidak boleh melebihi atau mengurangi. Ketika melebihi mengurangi, maka dia finnar, masuk neraka. Dibacakanlah hasil pemahaman dia ke teman kita tadi, Pak Ari itu. Kagetlah dia, ya. Karena dia sudah sekian tahun berislam, baru sekali ini dikatakan jadi ahli neraka gitu. Tapi akidah salaf gimana? Ini akidah salaf nih, salaf yang hakiki ini. Narju, siapapun alirannya, kelompoknya. Nah, ini yang dipraktekkan oleh Imam Subki. Walaupun bantah-bantahan Ibnu Taimiyah, menghaki Ibnu Taimiyah waktu di pengadilan, dia debat Quran kitab, debat lagi, kadang kalah, kadang menang, kadang kalah, kadang menang. Apa kata beliau? Kata Imam Subki anaknya, yang Taj Subki, ketika salah seorang rival, musuh intelektual ayahku wafat, ayahku membacakan Al-Fatihah untuknya. Siapa itu? Ibnu Taimiyah. Karena Ibnu Taimiyah yakin Fatihah nyampe, ente kan nyampe, nggak saya. Makanya nggak dapat manfaat baca Fatihah. Saya dulu kalau pengajian tuh jarang buka Fatihah, tapi semenjak merasakan nikmatnya baca Fatihah di awal kajian, hampir semua kajian kita mulai Fatihah, atau minimal kita baca sendiri sebelum naik di mimbar. Nikmat sekali. Karena Ibnu Taimiyah 40 kali baca baru paham. Minimal kita 1 kali baca. Kalau kita semua ada 80 kali deh bacanya tadi. Cuma masih ada yang terjebak pada ikhtilaf fikih untuk apa gitu, ya.
wala na'man alaihim, kita tidak menjamin, mengatakan mereka dia dijamin masuk surga. Jadi nggak boleh bilang Kiai Fulan dijamin masuk surga, Kiai Maimun pasti masuk surga, nggak boleh. Walaupun amalnya amal ahli surga. Dibantah-bantah sama ponakannya yang di video itu, disantai aja kan, santai aja beliau. Wala nashhad lahum bil jannah, sebagaimana kita nggak mengatakan dia pasti masuk surga, kita nggak mengatakan dia juga masuk neraka, ya. Wa nastaghfiru limusiihim, mohonkan ampun untuk yang salah bagi mereka, baik kesalahan fil aqidah, kesalahan dalam ibadah, apalagi kesalahan dalam politik sosial, ya. Wa nakhafu alaihim wa la nuqannituhum, kita mengkhawatirkan nasib mereka, bukan senang kalau mereka masuk neraka, dan tidak memutus mereka dari rahmat. Nah, dan memutus itu kayak tadi, ente masuk neraka, itu memutus itu namanya, ya. Nauzubillah min dzalik. Jadi yang mengatakan itu lalu ngaku dirinya salafi, wallahi itu bukan salafi. Ibnu Taimiyah sendiri mengharamkan mengatakan itu. Buka ya kitab-kitab akidah beliau, Al-Wasithiyah dan lain-lainnya. Ibnu Taimiyah mengharamkan mengatakan ente masuk neraka, itu diharamkan. Itu level Ibnu Taimiyah tuh. Jadi sebenarnya mereka ikut salaf yang mana itu, ya? Terus wal amnu wal iyasu yanqulani an millatil Islam wa sabilul haqqi bainahuma li ahli al-qiblati. Merasa aman dari sisi Allah dan putus asa dari rahmat Allah dapat mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Ya. Jalan yang benar adalah pertengahan di antara keduanya. Jadi antara takut dan harap. Takut masuk neraka, harap masuk surga. Oh Ustaz, di tasawuf nggak boleh. Siapa bilang nggak boleh? Tasawuf itu sumbernya apa? Falsafah atau akidah? Al-Quran. Di Quran, wabashiril ladzina amanu, berilah kabar orang yang beriman, wa amilus shalihat anna lahum jannat, mereka bakal masuk surga. Dikasihlah harapan. Tapi sebelumnya apa? Wattaqun nar. Karena yang punya surga bilang haraplah masuk surga, yang punya neraka bilang takutlah dari neraka, maka kita harap masuk surga, takut masuk. Bukan karena saya pengen nikah 72. Nah, ini yang kita ulang kemarin, ya. Bukan karena saya pengen nikahin 100.000 bidadari, bukan. Di dunia aja kalau begitu, ya. Surga yang tinggi bukan surga seksual. Surga tertinggi adalah surga rohani, ya. Apa itu? Ketemu yang punya surga. Allahumma zuqna ya Rabbana ru'yatak, amin ya Rabbal Alamin. Ya Allah, beri kami pandangan memandangmu, melihatmu nanti di surgamu, amin ya Rabbal Alamin. Terus wala yakhrujul 'abdu minal imani illa bi juhudi ma adkhalahu fihi. Seorang hamba tidak dinilai tidak keluar keimanannya kecuali karena menentang ajaran yang menyebabkannya mendapat status keimanan. Apa itu? Membatalkan rukun Islam, membatalkan rukun iman, menolak ihsan, itu kafir, ya. Jadi untuk status kafir itu susah sekali, karena pas kita cek, oh dia masih syahadat, coba beda mazhab. Pas kita cek lagi, dia masih, apalagi dia ihsan, ya. Jadi dalam tradisi Islam, akidah Ahlus Sunnah, status kufur kafir itu sangat susah, tapi jelas, batasnya jelas. Sangat susah, karena orang itu nggak mungkin kena ini selama cahaya iman ada di kalbunya. Wal imanu huwal iqraru bil lisan wat tasdiqu bil janan. Iman adalah pengakuan dengan lisan dan pembenaran dengan hati. Oke, teman-teman semua. Ini Imam Salaf bukan? Ya. Imam Salaf. Apa kata dia? Iman itu menyatakan lewat lisan, lalu bersamaan dengan itu mentasdik di qalbu. Amal bil arkan mana? Mana di sini? Nggak masuk. Bagi dia itu furu. Jadi bagi Imam Tahawi, usulnya iman 2, bagi Asy'ari 1, Maturidi 1, bagi Tahawi 2. Sehingga kalau versi Imam Tahawi, Abu Thalib nggak masuk mukmin.
Kenapa? Abu Thalib belum melafazkan mukmin. Asyhadu an la ilaha Kalau versi Asy'ari Maturidi, ada sekelompok Asy'ariyah mengatakan Abu Thalib itu meninggal dalam iman, tapi belum melafazkan. Jadi mulai paham kenapa ada kitab muridnya Maulana Zahid Kausari itu ada yang beda sama gurunya. Jadi Maulana Zahid mengatakan Abu Thalib meninggal dalam kafir, tapi muridnya Syekh Hasan kalau nggak salah mengatakan enggak, dia meninggal dalam iman karena dia pakai manhaj Asy'ari gitu. Padahal Syekh Zahid Kausari juga Asy'ari, tapi dalam hal ini cenderung ke Tahawi. Mulai paham di situ ya. Bagi ahlus sunnah Asy'ariyah Maturidiyah tadi pokoknya adalah yang di kolbu, lisan dan amal disebut furu iman. Oke, sudah mulai nyambung. Yang mengatakan iman itu 3 itu Murji'ah, apa Khawarij, Khawarij. Iman itu pokoknya 3, apa? Qalbu mentasdik, membenarkan, lisan menyatakan, badan melakukan. Kalau pakai 3 usul ini, maka akan banyak pengkafiran di dalam tradisi keislaman. Ini yang terjadi pada gerakan politik sekarang. Beda cuma 0102 dianggap masuk neraka. Kenapa? Memasukkan bab yang bukan bab furu, usul ke bab furu. Jadi bukan usul, furu dimasukkan ke usul. Fikih furu atau enggak? Fikih, pemahaman fikih, hukum cabang. Itu furu, tapi ditaruh siapa yang beda pilihan sama kita, beda akidah sama kita. Sampai begitu. Maka terjadilah takfir, pengkafiran terhadap orang yang beda politik, minimal memfasikkannya, minimal membid'ahkannya. Ini akibatnya. Atau teman-teman yang naruh bab lihyah, jenggot, bab serban, bab gamis, bab jingkrang ke bab akidah. Maka yang beda penampilan dianggap beda iman. Kenapa? Ditaruh amal bil arkannya, ditaruh di usul. Oke, sekarang kita kembalikan ke pokoknya. Imam Tahawi naruh iman itu pokoknya cuma 2. Apa itu? Qalbu dan lisan. Amal belum tentu. Karena tadi dimulai, jika ada orang berdosa selama dia tidak menghalalkannya, maka dia disebut mukmin, tapi dia fasik. Ternyata Mu'tazilah yang katanya keren itu lebih gila lagi. Apa kata mereka? Kalau ada orang beriman lalu berbuat dosa, dia tidak mukmin, tidak kafir, disebut fasik. Fasik itu beda dengan fasik dalam Ahlussunnah. Fasik dalam tradisi mereka ini yang disebut manzilah mana manzilatain, antara 2 tempat. Tapi ini manzilah loh ya. Manzilah tadi status, bukan antara surga dan neraka, tapi antara mukmin dan kafir. Jadi Khawarij, Mu'tazilah dan beberapa teman-teman yang hari ini terjebak di situ, baik dalam bab politik ataupun dalam bab furu, mau kelompoknya Asy'ari, mau kelompoknya Salafi, tapi memasukkan perkara furu ke dalam akidah, dia terjebak menjadi separuh Khawarij. Beda politik, beda iman, separuh Khawarij. Meskipun dia Asy'ari, dia udah keluar dari Asy'ariyahnya. Kalau dia Salafi, dia keluar dari Salafinya, karena Imam Ibnu Taimiyah tidak sepakat dengan itu. Nah, teman-teman semua, saya nggak tahu secara persis, tapi yang saya lihat indikasinya begitu. Salafinya Ibnu Taimiyah masih sama dengan Tahawi. Ibnu Abil Is yang masyarah akidah Tahawi yang masih sama, beberapa ya. Tapi Salafiyah sekarang enggak. Salafiyah sekarang menganggap furuknya itu bagian dari usul, sehingga disitulah mulai nggak nyaman, nggak sapa-sapaan lagi antara yang jenggotan sama yang nggak jenggotan, sama yang jingkrang sama yang nggak jingkrang, sama yang tawasulan sama yang nggak tawasulan. Mulai nggak sapa-sapaan lagi, nggak rela kalau dia jadi imam. Makanya bentrok di masjid-masjid sampai usir-usiran. Itu akibatnya. Sama, mau kelompok ini, kelompok itu sama, karena tidak paham basic ini. Saya semenjak belajar akidah ini langsung kemudian hati itu lapang, bisa menerima muslim mukmin ahli sunnah itu banyak saya. Ini yang disebut al-jamaah. Apa kata Nabi? Man hiya ya Rasulullah? Siapakah kelompok yang masuk surga itu ya Rasulullah? Nabi mengatakan al-jamaah.
Bukan jamaah NU, jamaah Salafi, jamaah Tabligh, bukan. Jamaah di situ artinya umat Islam semua yang mereka bersyahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dan mengikuti kaidah-kaidah yang tadi. Oke, teman-teman semua. Itu yang maksud dengan al-jamaah. Baik. Jadi mau diulang lagi. Iman itu yang usul mana? Menurut Imam Asy'ari? Ya. Apa dalilnya? Itu kisahnya Ammar bin Yasir itu dalilnya. Kuat nggak dalilnya itu? Quran, ya, bahwa orang-orang yang dipaksa kufur secara zahir, secara lisan, tapi kalbunya mukmin, ya, maka dia tetap disebut mukmin. Nah, beliau ini hati-hati, maka dia masukkan yang kedua, melafazkan. Sedangkan yang memasukkan yang ketiga kita sebut Khawarij. Nah, terakhir sebelum pindah, kenapa Khawarij itu cepat pecahnya dari dulu sampai sekarang? Karena mereka setiap kali ada satu perbedaan langsung buat kelompok baru. Oh, berarti dia kafir, bukan bagian dari kita lagi. Dia telah sampai dengan apa yang dia mau, berarti kita berkelompok baru. Khawarij itu kalau dihitung sekarang udah hampir berapa ya, pecah-pecahannya ISIS termasuk ya. Nah, saya nggak mau sebut yang di Indonesia karena nanti jadi bahaya ya. Baik, wa jami'u ma sahha ar-Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam min asy-syar'i wal bayani kulluhu haqqun. Semua riwayat yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai syariat dan penjelasan ilmu bayan adalah hak. Oke, teman-teman. Ilmu akidah diriwayatkan oleh 3 imam, Tahawi, Asy'ari, Maturidi. Ilmu fikih diriwayatkan oleh 4 imam yang terkenal. Masih ada yang lain tapi yang terkenal 4. Siapa? Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, Ahmad Hanbal. Tambahan lain Daud Zahiri. Ilmu hadis dan hafalan hadis riwayatnya oleh imam yang 9, tapi diringkas jadi 6 aja ya. Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Nasai, Ibnu Majah. Kalau mau tambah Darimi, mau tambah Baihaqi, mau tambah Musnad Ahmad, jadi 2 kali Imam Ahmad disebut ya, di mazhab satu lagi di hadis. Dalam ilmu qalbu, ilmu zikir, ilmu tasawuf, ilmu kerohanian, maka ada Imam Abu Yazid Al-Bustami. Dan level bawahnya yaitu yang angkatan setelahnya Junaid Al-Baghdadi. Nanti di sini sudah disebutkan sanadnya bahwa Imam Asy'ari belajar akidah juga ke Imam Al-Junaid Al-Baghdadi. Itu sebabnya semua sufi pasti akidahnya sesuai sama Asy'ari, bukan Syiah. Karena tidak ada Syiah yang sufi. Yang ada Syiah itu irfani. Irfani itu falsafah ma'rifatullah, bukan thariqah ilallah. Paham? Jadi Syiah dengan irfaninya beda langit dan bumi dengan tasawuf. Tidak ada tasawuf dalam Syiah, yang ada cuma irfani. Tapi anehnya teori irfani itu kok sekarang diadopsi oleh Muhammadiyah dalam tarjih. Makanya saya nggak jadi minat ke tarjih. Walaupun itu cuma metodologinya ditaruh, tapi kok dipakai? Emang kita nggak punya imam lain, imam ahli sunnah, gitu. Nah, buka aja tuh ya metodologi hukum dalam tarjih, kok masuk irfani? Ingin menyebut tasawuf, nggak disebut tasawuf, malu, gengsi, ganti istilah lain, irfani. Tambah jauh, itu harus direvisi. Jika nanti ada di antara antum yang jadi ulama tarjih Muhammadiyah, tolong itu diganti, karena istilah itu penting sekali. Karena dengan istilah tadi Islam Nusantara jadi rame, ya kan? 0102 jadi rame. Pentingnya angka, pentingnya istilah. Jadi jangan lagi bilang nggak ada thariqat di zaman Nabi, nggak ada mazhab di zaman Nabi. Itu rajul la ya'rif riwayatan wala dirayatan, nggak ngerti ilmu riwayat dan dirayat. Oke, sudah mulai paham? Coba diulangi. Ilmu akidah siapa periwayatnya? Tahawi, kitab ini. Terus ilmu fikih Abu Hanifah, bukan Hanafi. Hanafi itu nama mazhabnya.
Malik, bukan Maliki. Maliki nama mazhabnya. Syafi'i, bukan Syafi'i. Syafi'i nama kakeknya. Terus bukan Hanbali, Ahmad bin Hanbal. Masih ada Daud Zahiri. Daud Zahiri itu mantan Syafi'i loh. Jadi Syafi'i aja ada mantannya, apalagi Salafi. Terus periwayat hadis riwayat siapa? Bukhari. Semua mereka sebenarnya punya riwayat. Semua mereka ahli fikih, semua mereka ahli akidah. Tapi dikenalkan oleh Allah kepada kita dengan branding itu. Ya. Imam Syafi'i memang nggak ngerti riwayat, ya. Banyak sanadnya ada di kitab Al-Um. Imam Syafi'i nggak ahli akidah, tapi akidahnya Imam Syafi'i itu dirampungkan kesimpulannya oleh Imam Tahawi, oleh Imam Asy'ari. Akidah Abu Hanifah dikumpulkan oleh Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Akidah Ahmad bin Hanbal masuk ke ada Asy'ari dan sebagian Salafi, nggak semua ya. Karena beberapa kok beda gitu. Abu Hanifah, Ahmad bin Hanbal nggak ngomong gitu, ini kok ngomong gitu, ya. Sedangkan bab zikir, bab qalbu yang disebut tasawuf atau bagi seberang disebut tazkiyatun nufus, apa? Siapa imamnya? Abu Yazid Bustami dan Junaid Al-Baghdadi. Semuanya ke situ. Nanti di atas mereka baru nanti ujungnya Ja'far Shadiq, Daud, At-Tai, ya, semuanya nyambung ya. Nanti kita sebutkan satu persatu lah. Kalau umur panjang kita buat lagi daurah matan akidah matan tasawuf. Atau insyaallah nanti ya, nanti pulang-pulang jadi sufi, suka film, drakor, drama Korea. Baik, lanjut. Sebentar, ini mau azan tapi kita ngikutin kayak Masjidil Haram. Biasanya kalau azan terus sampai qomat. Nanti kita azan ditakhir sebentar, sholat sunnah. Yang akhwat di bawah pada atas. Di bawah ya, ikhwan di atas. Tapi ikhwan sebelum naik wudu dulu ya. Terus kita makan, baru rehat sebentar, baru turun lagi insyaallah ya. Jadi kita lanjut dulu. Wal iman wahidun wa ahluhu fi aslihi sawa'un wa tafadulu bainahum bil khasyati wat tuqa wa mukhalafatil hawa wa mulazamatil aula. Iman itu satu, ahli iman itu asalnya adalah sama. Perbedaan keutamaan di antara mereka dinilai dari sisi rasa takut, takwa, melawan hawa nafsu, keistiqomahan melakukan hal-hal yang utama. Jadi kita ini saudaraan. Jadi Asy'ariyah dengan Maturidi itu saudara, dengan Tahawi saudara, Salafi saudara tapi jauh dikit. Namanya saudara maka tengkar-tengkar. Saudara tengkar-tengkar nggak? Ya kan? Ya kok bisa tengkar-tengkar? Iya namanya saudara, merasa paling berhak dapat perhatian dari asalnya itu. Gitu ya. Ini ilustrasi sederhana kenapa terjadi perebutan nama Ahlus Sunnah, karena pengen dapat perhatian dari yang punya Ahlus Sunnah itu.